Ya, Restu Zega. Halo Restu Zega, silakan nyalakan kamera Anda. Restu Zega. Oke, gimana teman-teman? Apakah kita rehat dulu? Atau kita lanjut lagi? Lu kenapa? Lu kenapa? Oh, lu kenapa? Ya, silakan nyalakan kamera. Lu kenapa? Aduh, ketahuan pinjol nanti aku, Bang. Ketahuan pinjol. Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Bentar, Bang. Oke. Apa yang mau Anda bantah atau apa yang Anda tidak sepakat? Silakan. Dari tadi saya loh, Bang, jam Abang awal mulai itu. Yang mana yang mau Abang bantah? Saya membantah yang dimana ketika Abang bilang ke Nawang itu, kalau nggak salah tadi, yang dua adik kita itu, yang satu yang pokoknya akunnya namanya Nawang tadi. Yang dimana Abang bilang gini, Firman itu nomor 3, Allah Bapa paling nomor 1. Abang nomor kan, sehingga ada di mana tingkatan gitu. Padahal Allah itu sudah diajarkan di dalam kepada Yesus Kristus di Perjanjian Baru bahwasannya Allah itu Esa gitu, Pak. Tuhan itu satu. Lalu kemudian Abang bikin tingkatan bahwasannya Roh ini Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman, baru Roh Kudus. Kemudian yang saya tolak juga bahwasannya di dalam Kristen itu Abang sebut kita memiliki 3 Tuhan. Itu sama saja Abang mengajarkan kita paham tentang kita pinjamlah sebut dengan agama tetangga kita, yaitu orang Hindu gitu, yang percaya dengan tiga Tuhan dengan otoritas yang sama dan disembah dengan sama-sama gitu. Contohnya Trimurti lah kalau nggak salah ya. Baik, jangan ngarah ke agama-agama lain, Bang. Nanti mereka tersinggung. Soalnya Abang omongan saya saja tadi Abang tambah-tambahin gitu loh. Padahal saya tidak pernah ngomong begitu. Gini, Bang. Kapan saya ngomong nomor-nomoran tadi, Bang? Coba videonya di mana? Tadi ditanya adik Nawang tadi, Bang, di akunnya. Berarti ini tuh Allah tuh lebih besar daripada yang ini ya. Betul nggak Abang bilang ngomong kayak gitu? Oke, baik. Lebih tinggi nggak derajatnya daripada itu? Baik. Saya akan tunjukkan ya, Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan lebih tinggi atau lebih apa begitu, Bang ya. Kalau lebih besar ya Abang ada, Bang. Seperti itu, Bang Edis. Baik, saya tunjukkan ya, Bang ya. Sembari Abang tunjukkan, boleh nggak sambil saya gambar-gambarin? Boleh. Tentu saja boleh. Ya, tentu saja kita akan mengikuti ajaran Nabi atau Rasul-Rasul terdahulu ya, yang punya murid-murid, yang sudah punya sejarahnya masing-masing, bagaimana 3 Tuhan itu dibidatkan, ditolak, yang harusnya nggak bisa disebut di dalam. Coba Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Saya balikan dulu kamera saya. Saya kalau ngomong Bang, saya tidak mengikuti apa yang ada karena Tuhannya orang Kristen sekarang itu bukan Yesus lagi Bang. Tuhannya itu katanya konsili. Baik, coba Bang baca ini Bang. Percaya nggak Alkitab ini Abang percaya nggak? Justru saya percaya Alkitab Bang. Begini. Nah, justru itu sekarang begini. Awal gereja mula-mula Bang, jangan Abang bilang saya nggak percaya Tuhan. Makanya sebentar, saya balik dulu Bang ya. Saya balik dulu Bang. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Gini. Jadi yang saya maksud begini Bang. Saya makanya teman-teman saya udah 4 jam tapi saya masih terus berusaha untuk ini ya. Karena saya itu sebenarnya, saya itu lebih care urusan Kristen. Banyak orang nggak tahu bahwa saya lebih peduli tentang urusan Kristen daripada urusan-urusan orang Islam. Makanya kalau bahas Kristen, saya lebih bisa 12 jam saya bisa sanggup. Begini Bang. Menurut Anda, kalimat ini salah atau benar? Barang siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja, barang siapa yang tidak sesuai dengan konsili, mereka sesat. Kalimat itu benar atau salah?
Tentunya Bang ya, menurut saya yang ketika sejarah itu Bang sudah Sebentar Bang, dijawab aja singkat dulu Bang. Karena sering sekali, sedikit Bang, biar kalau Bang gini Bang ya, saya host biar saya atur Bang. Nanti Abang saya kasih izin ngomong, coba dengerin saya dulu. Saya banyak mendengar jargon, banyak mendengar ungkapan-ungkapan dari RK, ungkapan-ungkapan yang salah. Begitu. Ungkapannya begini, kalau siapa yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja, sesat. Siapa yang tidak mengajarkan sesuai konsili-konsili, sesat. Pertanyaan saya, pernyataan itu biblikal atau tidak? Jangan dibisukan, Bang. Tentu saja mereka biblikal. Baik. Begini, Bang. Itulah awal daripada kebodohan, Bang. Begini. Yang benar itu begini, Bang. Sedikit, Bang. Gantian, Bang. Nanti Abang ngomong. Bang, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Yang benar itu begini. Barang siapa yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang sesat, itu yang benar, Bang. Jadi RK itu, dia itu Tuhannya itu konsili dan Bapak Gereja itu Tuhannya. Begitu. Jadi Bang, pernyataan yang benar adalah jikalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, maka sesat. Itu yang benar. Ya. Mau Bapak Gereja mau apa? Kalau nggak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, maka sesat dia. Setuju nggak Anda? Atau jangan-jangan Tuhan Anda juga udah Bapak Gereja sekarang? Setuju nggak? Saya setuju. Oke. Kalau Bapak, sebentar Bang. Kalau Bapak Gereja, sebentar Bang. Kalau Bapak Gereja mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, sesat nggak Bapak Gereja itu? Sesat dong. Intinya Baik. itu loh, Bang. Menurut Anda apakah Bapak lebih besar daripada Yesus? Kita balik ke pemahaman Tritunggal, biar saya gambarin Bang, boleh? Sebentar Bang, menurut Anda, tadi kan Anda kan datang mau bahas itu tadi. Apakah Bapak lebih besar daripada Yesus? Enggak, itu tidak ada besar kecilnya Bang, itu mereka satu hakikat Bang. Contoh, misalnya saya ini manusia, hakikat saya manusia, saya punya pikiran, saya punya jiwa, saya punya suara. Tiga ini di dalam satu hakikat, saya disebut hakikat saya manusia. Oke, coba baca ini Bang. Coba baca ini Bang. Iya. Bang, nggak ada itu Bang. Abang cari di dalam Alkitab, kalau ada hakikat-hakikat begitu saya lompat dari Monas Bang. Coba Abang baca ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Siapa yang ngomong Bapa lebih besar daripada aku? Yesus sebagai manusia. Oke, menurut Tuhan Yesus Bapa benar atau salah? Di dalam ayat itu dia, kemanusiaannya dia Bapa lebih besar daripada dia. Mana di sini ayatnya kemanusiaannya lebih besar? Abang pemahaman yang seperti ini Abang belajar atau secara pihak sendiri? Bukan, yang saya tanyakan kepada Anda, di sini waktu Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada aku, di sini Yesus bukan Tuhan. Tentu dia punya dua natur Bang, setuju nggak sih itu? Dia punya natur ilahi dan kemanusiaan. Bukan 100%. Bang, saya nggak bahas itu. Ini kalau Abang sudah mulai kayak gini-gini sama orang Islam Bang, nggak ada Bang orang Islam yang dibaptis Bang. Begini loh, yang saya tanyakan sama Anda begini, sebentar Bang ya, begini Bang. Waktu Yesus berkata, sedikit Bang, dengarkan dulu Bang. Waktu Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, apakah di sini Yesus tidak sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan di situ, tapi dia mengajarkan bahwasannya Bapa itulah yang disembah Bang Edis. Dia sebagai teladan manusianya Yesus yang dimana masih tergantung kepada Sang Pencipta itu. Dia masih tergantung dengan manusiawinya. Ketika dia lapar, dia masih tergantung. Dia butuh makan. Ketika dia disunat, dia diserahkan kepada Tuhan. Dia masih tergantung Bang Edis. Itulah yang disebut dengan natur manusianya Yesus.
Tetapi ketika dia disebut juga Allah, dia merupakan firman dari Allah tersebut. Dia merupakan satu daripada Allah. Makanya disebut dia Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Begitu Bang Edis. Kadang kita itu butuh menyerah Bang Edis. Gimana maksudnya? Butuh sadar Bang. Ketika kita membuat dua kelompok ini yang berbeda pemikiran, bukan kuantitas yang kita lihat Bang Edis, tapi kualitas gitu. Oke, jadi menurut Anda, apakah Anda tidak mengakui bahwa kepala daripada Sang Mesias, kepala daripada Kristus itu adalah Bapa di surga? Boleh nggak saya menggambarkan bagaimana konsep Tritunggal saya, Bang Edis? Enggak, sebelum ke konsep-konsep dulu Bang. Makanya gini, makanya saya bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang gini Bang. Saya tidak mau Bang, ada begini Bang. Saya tidak mau sekarang Bang, Tuhan kita itu jadi Trinitas. Tuhan kita itu Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Gitu Bang, itu Tuhan kita. Tuhan kita bukan Trinitas Bang. Tuhan kita itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana Bang dalam Alkitab Tuhan kita adalah Trinitas? Nggak ada Bang. Yang ada Yesus Tuhan kita, Bapa Tuhan kita. Itu yang ada Bang. Satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Sehingga itu selalu kontradiksi Bang Edis dan tidak menemukan jawaban. Gimana? Makanya dipikirkan dulu konsepnya gitu. Boleh nggak saya gambarin sebentar biar kita nyambung? Silakanlah, silakan ya, silakan. Nah, izin ya Bang Edis. Silakan. Nah, di sini saya mencoba menggambarkan ini adalah Allah ya. Ini Allah yang suatu kita nggak bisa bilang ya. Ini Roh Kudus nih. Sorry, tulisan saya jelek. Ini firman. Agak besar sedikit Bang, biar kelihatan. Kalau kayak gitu nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat kami. Tulisannya pun harus pakai spidol Bang, jangan pakai tinta kecil begitu. Ini adalah Bapa. Nah, kurang besar Bang, nggak kelihatan Bang, kurang besar Bang. Coba gambar segitiganya yang besar Bang. Enggak, yang intinya gitu lah Bang. Saya ya, kurang nulis. Coba segini loh, Abang kan sudah kasih kesempatan nih, biar jelas Bang. Begitu, coba. Abang kan udah turun dari surga nih, coba ayo. Sama aja Bang Edis, nanti nggak muat bukunya Bang Edis. Terlalu kecil sekali pun segitiganya Bang. Ya ampun. Besar gitu loh Bang, bikin yang besar gitu loh. Satu halaman penuh dibikin. Nah begitu, garisnya pun yang tebal gitu. Ini kayaknya ini bom punya ini. Ya silakan. Kadang kita harus sadar Bang Edis gitu loh. Kapan harusnya menyerah, kapan harusnya apa. Sehingga kita nggak terbuat kelompok gitu, sehingga radikal saling serang pribadi. Padahal harusnya enggak ada kita di sini Bang Bang. Kita di sini menyajikan perdebatan supaya dari perdebatan ini orang bisa mengambil kesimpulan yang benar gitu. Silakan. Oke, silakan. Oke, izin ya Bang Edis ya. Kalau saya hanya mengutip apa yang ada dalam Alkitab Bang. Kalau Abang mengutip apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja dan para konsili. Kalau saya mengutip apa yang diajarkan Yesus. Makanya saya simpulkan Tuhan Abang itu bukan Yesus tapi bapak-bapak gereja. Silakan. Makanya kita ketika baca Alkitab itu Bang, kita butuh pastor, seorang pembimbing. Nggak boleh kita ngambil satu paham kita sendiri Bang Edis, tentunya ya. Oke. Ini Allah, dia punya 3 pribadi ini. Allah Bapa, Allah Firman, dan Roh Kudus. Makanya di dalam disebut 3 pribadi itu, 3 di dalam sebenarnya itu adalah satu, yaitu Allah sendiri. Nah, Sang Firman ini yang merupakan Sang Allah juga yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dia mengambil rupa menjadi manusia gitu. Berarti Bapa menjadi manusia? Ya, secara harus kita akui. Karena mereka satu hakikat, Firman, Bapa, dan Roh Kudus ini merupakan berarti satu Bapa hakikat. Di surga menjadi manusia? Bentar Bang Edis ya. Dia punya 2 natur dia ketika turun ke dunia. Sebentar Bang, berarti Bapa di surga menjadi manusia? Kalau Abang bilang Bapa di surga itu satu, ya
Itu berarti abang salah. Bapa Bang, itu Bang, coba Bang, kemahakuasaan Allah itu gini loh tidak Bang, ada biar di kita atas, nggak Bang. berbelit gini Bang, gini. Berarti Bapa di sorga itu menjadi manusia. Bukan Bapa yang menjadi manusia, Bang Edis, yaitu Firman yang menambahkan dirinya menjadi manusia. Di ayat Oke, Yohanes firman 1 menjadi ayat manusia. 14. Oke, tadi Anda bilang Allah itu 3 pribadinya. Ya, Oke, Allah di situ Allah Bapa di sorga. ya, betul. Oke, Allah Bapa di sorga punya 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jangan kita bilang Allah Bapa ini satu orang. Tadi gitu, Bang. katanya Satu Abang bentuk. bilang Allah Bapa punya 3 pribadi. Gimana Bang? Enggak, kita bilang lah Tuhan kita ini punya 3 pribadi lah kita bilang. Ya, Tuhan 3 di situ pribadi, siapa? yaitu Bapa, Firman, Sebentar, dan Bang. Roh Kudus. Bang, waktu Anda berkata Tuhan di situ siapa? Tuhan kita ini ya Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini kita sebut bisa Tuhan. Cuman dia dalam satu Bukan, hakikat. tadi Bang. kan gini Bang, saya bingung dengan apa yang Anda jelaskan gini. Anda itu berusaha ingin menjelaskan konsep yang dibuat oleh Tertullianus. Gini Bang, Abang itu ngerti nggak sejarahnya? Abang tahu Tertullian itu siapa? Siapa Tahu? itu, Bang? Tertullian itu yang menggagas konsep tres persona una substantia. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu konsepnya Tertullian. Tertullian yang nulis idenya itu sudah membuang itu ke tong sampah. Abang tahu itu? Enggak, Bang Edis. Oke, coba jelaskan kepada saya. Tadi Anda berkata Allah itu 3 pribadinya, betul? Ya. Oke, Allah di situ siapa? Allah di situ kita sebut dia Tuhan yang Esa atau satu Tuhan. Iya, siapa? Itu merujuk kepada siapa itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Karena Oke, pada mulanya Allah Firman bersama-sama dengan Allah. Oke, berarti Allah di situ punya 3 pribadi. Ya, Allah di situ Oke. punya 3 pribadi. Oke, baik, 3 pribadi. Siapa aja itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Oke, lanjut. Terus? Nah, si Firman ini yang merupakan Firman ini yang memiliki hakikat yang sama dengan Roh Kudus dan Bapa itu memiliki rencana yang dimana ketika dibilang di situ ya, kalau ayatnya kalau nggak salah itu karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga dia melahirkan anaknya yang tunggal yang dimana dia melahirkan anaknya melalui Firman. Firman ini ada 2 kuadrat ketika dia berada di bumi, Bang Edis. Ada kuadrat ilahinya tuh maksudnya ya sebagai Firman yang merupakan bagian dari Bapa dan sebagai juga manusia. Sehingga kita nggak boleh melihat Yesus itu sang manusia. Di sini ada Allah Tuhan, Allah atau Tuhan. Itu dia sebenarnya adalah manusia yang kita lihat dari bawah gitu. Harusnya kita lihat Allahnya Yesus itu dari atas ke bawah. Oke, Sehingga baik. banyak pertanyaan di Baik. manusia, benar Bang Edi? Baik. Yesus itu Tuhan. Loh, kok dia netek ke Bunda Maria? Bukan di situ kita lihat. Yesus itu manusia, kok dia begini, kok dia begitu. Yesus itu Tuhan, kok dia mati? Bukan begitu lihatnya, tetapi Allah yang menjadi manusia itu ya menggambarkan bagaimana dia lahir di situ. Kita sebut juga dia Yesus Kristus itu nabi, betul, dia nabi, dia raja. Sebentar dia Bang, imam. jangan kesana-sana dulu Bang. Biar kita kalau bahas tuh satu bahasan kelar dulu Bang. Biar enak kita. Berarti pribadi yang kedua atau salah satu dari yang 3 pribadi Ya, itu betul. menjadi manusia. Ya, Oke, pribadi yang mana itu yang menjadi manusia? Firman pribadi yang Firman. Oke, pribadi sang Firman menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, sang pribadi tersebut memiliki kepala nggak dia? Maksudnya kepala Bang Edis? Yang paling otoritas tertingginya gitu Iya, ya? dia memiliki otoritas nggak dia? Punya Tuhan nggak dia? Sang Firman ini ketika menjadi manusia. Iya. Nah, kita jelaskan dulu Bang Edis ya. Manusia dia butuh, ketika dia bayi, dia butuh makanan nggak? Dia butuh minuman nggak? Manusia tersebut. Kita nggak bilang makanan minuman, Bang. Ketika sang Firman menjadi manusia,
sang Mesias, apakah dia itu memiliki otoritas atau memiliki sesuatu yang berotoritas atas dirinya? Jangan membisukan diri, Bang. Udah saya ladenin diskusi loh, Bang. Halo? 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 Bentar Bang Edis. Ya, sampai mana tadi Bang Edis? Sorry. Ketika sang firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Coba Bang, abang ngadep sini aja lah wajahnya. Coba, abang ngadep sini coba. Oke. Ketika sang firman itu menjadi manusia, yaitu sang Mesias. Atau saya tanya dulu, nanti abang nggak percaya lagi Yesus itu sang Mesias. Abang percaya nggak bahwa Yesus adalah Mesias? Saya percaya dia Mesias. Oke. Yesus sang Mesias, dia punya sebuah otoritas nggak yang kepadanya dia takluk, mengabdi, tunduk dan mengikuti kemauannya? Punya nggak dia itu? Yesus sang Mesias ini manusia nggak? Gimana? Yesus sang Mesias adalah manusia nggak? Betul nggak? Tentu. Nah, setuju nggak Yesus itu ketika ada di bumi dia punya dua kuadrat, satu sebagai manusia, satu lagi sebagai Allah. Punya dua kuadrat nggak dia ketika ada di bumi? Oke, saya tanya Anda, Musa, tenang dulu Bang, tenang Bang. Biar Anda ngerti apa yang saya paham. Paham terus, gitu. Abang percaya nggak Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Firaun? Diangkat menjadi Allah, di mana ayatnya itu Bang Edis? Musa diangkat menjadi Allah bagi Firaun. Maksudnya itu? Iya, belajar dulu Bang. Belajar dulu, belajar lagi ya. Belajar